Haleluya, Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur kita bisa bertemu kembali. Kita mau belajar firman Tuhan sore hari ini. Saya percaya setiap kali kita mendengar firman Tuhan, pertama iman kita akan dikuatkan, tapi kita juga akan diajar untuk bagaimana kita bertumbuh semakin kuat, semakin bertumbuh serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul Berjalan Makin Kuat. Dan sebelum saya lanjutkan, saya ingatkan kita bisa membagikan khotbah ini kepada orang-orang yang kita kasihi, kepada rekan, kepada saudara kita. Saya percaya mereka juga pasti akan diberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara, bicara berjalan makin kuat, hidup manusia semuanya adalah sebuah perjalanan. Kita mempunyai perjalanan dalam rumah tangga kita, bagi sudah menikah, perjalanan karir, perjalanan usaha, perjalanan mengikut Tuhan. Dan Alkitab menjanjikan bahwa kita bisa berjalan makin lama makin kuat. Nah, mungkin ada sebagian orang yang pesimis. Bagaimana mungkin saya bisa berjalan makin kuat? Bertahan saja dalam perjalanan ini saya sudah syukur. Apalagi dengan banyaknya masalah yang saya hadapi. Tapi firman Tuhan di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-8 berkata, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Alkitab berkata bahwa di sini orang Israel mengadakan perjalanan, mereka justru berjalan makin lama makin kuat. Ini bukan sesuatu yang natural. Kalau kita melakukan perjalanan, pasti makin lama makin melelahkan. Pasti makin lama makin capek, kita butuh beristirahat. Bahkan mungkin kita berhenti sama sekali. Tapi Alkitab berkata, makin lama mereka makin berjalan, justru mereka makin kuat. Sehingga Tuhan berkata, kita tidak hanya segera membuat progres, tapi we are getting stronger. Kita tidak hanya membuat kemajuan dalam perjalanan kita, tapi kita makin lama makin kuat. Dan kuncinya di sini adalah mereka hendak menghadap Allah. Artinya, semua perjalanan yang kita lakukan dengan tujuan untuk mempermuliakan Tuhan, itu akan membuat kita semakin kuat. Karena kekuatannya bukan kekuatan yang natural. Ini kekuatan yang supranatural, beyond logic. Tidak ada orang yang berjalan makin lama makin kuat. Tapi berjalan menghadap Allah, itu berjalan makin lama makin kuat. Nah, Allah adalah pribadi yang sifatnya roh. Sehingga perjalanan yang membuat kita makin kuat ini harus bersifat rohani. Ini tidak ada kaitannya dengan kekuatan fisik kita atau dengan kekayaan kita. Kita berpikir karena saya punya kekayaan, maka saya akan makin lama makin kuat. Tidak jaminan. Ada orang kaya yang mendadak bisnisnya hancur dan kemudian kehilangan segalanya. Oh, saya punya intelek, saya punya gelar akademis, sehingga saya akan makin lama makin berjalan makin kuat. Tidak juga jaminan. Kuncinya adalah di manusia batin kita. Di dalam Amsal 18 ayat 14, saya akan bacakan Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Dalam bahasa Indonesia katakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tapi dalam New King James saya kutip, the spirit of a man will sustain his infirmity. Jadi Alkitab berkata, roh manusia itu yang akan menopang kelemahannya. Jadi waktu kita menjadi lemah karena berbagai hal, karena masalah, karena mungkin kita jenuh, karena tantangan kita hadapi, our spirit, our inner man, roh kita, manusia batin kita, itu yang akan membuat kita tetap kuat. Itu sebabnya hari ini saya akan membahas beberapa hal yang memastikan, yang bisa membuat roh kita ini kuat, manusia batin kita kuat. Yang pertama, kita harus melepaskan beban dan dosa yang merintangi. Kita harus melepaskan beban dan dosa dalam hidup kita. Semua beban dan dosa itu akan membuat roh kita menjadi lemah. Di Ibrani 12 ayat 1 dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bayangkan Bapak Saudara, kalau ada seorang pelari, sambil berlari, dia bawa ransel berisi batu bata. Sehebat apapun kualitas atlet itu, pasti dia akan kalah, pasti dia akan lemah. Mungkin nggak bisa sampai di garis finish. Kenapa? Karena dia harusnya melepaskan beban tersebut. Dan Alkitab berkata, bagi manusia rohani kita, dosa itu beban. Dosa itu merintangi. Dosa itu apa? Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Di mata Tuhan tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Kita sering berpikir, kan saya bukan pembunuh, saya bukan pencuri, saya bukan perampok, saya bukan pemerkosa. Tapi kalau kita iri hati kepada orang lain, kalau kita menjelek-jelekkan orang lain, kalau kita kecewa lalu sakit hati, dendam dan ingin membalas, Alkitab berkata itu dosa. Kalau kita tidak mengampuni orang lain, itu dosa. Dan dosa itu akan merintangi kita, akan membuat roh kita lemah, akan membuat kita tidak bisa berjalan makin kuat. Tapi juga ada yang disebut beban. Beban adalah sesuatu yang kita bawa dalam hidup kita
yang Tuhan tidak mau kita pikul. Beban adalah hal-hal yang tidak penting yang kita tanggung. Ada satu cerita, saya tidak tahu ini cerita benar atau ini cerita fiktif, tapi ada moral story di dalamnya. Suatu kali hidup seorang petani yang selalu menjual hasil buminya ke kota, dan dia dari desa. Lalu kemudian suatu hari tetangganya beli pick up. Tetangganya berangkat dari desa pergi ke kota tiap hari, dan dia tetap menenteng hasil buminya dengan manual. Dia panggul sendiri. Tapi berkali-kali dia ditawarkan ikut, berkali dia menolak. Sampai suatu hari akhirnya pikir, untuk apa saya capek-capek, saya ikut aja. Singkat cerita, dia naik ke belakang pickupnya, lalu kemudian dia berangkat ke kota. Tapi ada sesuatu yang aneh, si tetangganya bingung, kenapa setiap kali bapak ini, petani ini ikut, dia tidak pernah letakkan panggulannya. Jadi dia berdiri di bak belakang, tapi tetap memanggul panggulannya. Sampai di kota baru dia turun, bilang terima kasih. Sampai akhirnya dia penasaran, dia tanya, Pak, kenapa sih bapak nggak pernah letakkan dagangan bapak di pick up saya? Dia bilang, aduh nggak usah repot, cukup saya aja yang nebeng, biar beban ini saya yang pikul sampai ke kota. Mungkin kita pikir ini nggak logis, ya bisa saja ini fiktif, tapi ini mengilustrasikan banyak hal yang benar. Seringkali kita percayakan iman kita, keselamatan kita, hidup kita yang kekal kepada Tuhan Yesus. Tapi beban keuangan, beban pergumulan, masalah, tantangan, kita berusaha pikul sendirian. Tuhan Yesus bilang di Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi Tuhan Yesus mau mengadakan pertukaran. Tiap hari, tiap saat dia berkata, mari kepadaku, bawa beban beratmu, aku tukar dengan kelegaan yang dariku. Jadi Tuhan Yesus punya kelegaan yang dia mau berikan waktu kita berikan beban kita kepada dia. Dan saya percaya Tuhan Yesus bisa mengucapkan firman Tuhan ini karena dia sebagai manusia pun melakukan hal yang sama kepada Bapaknya. Kalau kita pelajari kehidupan Tuhan Yesus di muka bumi, dia punya masalah. Memang dia 100% Tuhan, tapi dia juga 100% manusia yang menghadapi masalah seperti manusia pada umumnya. Dia punya masalah keluarga. Sejarawan Alkitab mencatat kemungkinan besar Yusuf meninggal waktu Tuhan Yesus masih sangat muda. Sehingga Tuhan Yesus harus menanggung kehidupan Maria ibunya dan juga adik-adiknya. Lalu Tuhan Yesus waktu masuk pelayanan dia juga punya masalah. Murid-muridnya saling bersaing siapa yang paling besar. Dia juga punya masalah. Salah satu muridnya bendaharanya korupsi, namanya Yudas Iskariot. Waktu dia mau naik ke kayu salib, dia juga punya permasalahan. Dia dihianati oleh orang yang paling dekat kepada dia. Tapi kenapa Tuhan Yesus bisa menanggung semuanya itu? Karena setiap hari dia bawa bebannya kepada Bapa di surga, dan Bapa di surga memberikan kelegaan kepadanya. Itu sebabnya di Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Katakan menanti-nantikan Tuhan. Jadi bagaimana caranya kita mendapat kelegaan? Kita harus menanti-nantikan Tuhan. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi kalau kita sekarang punya tantangan yang kita hadapi, beban yang kita bawa, mari duduk diam di kaki Tuhan. Berdoa, serahkan kepada Tuhan. Tuhan, ini beban, ini kekhawatiran, ini ketakutan, ini masalahku, ini tagihanku, ini cicilanku, ini utangku. Ini pergumulanku. Tapi juga kalau ada dosa, datang kepada Tuhan. Tuhan, aku minta ampun. Aku mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Itu yang pertama. Buang semua beban, buang semua dosa yang merintangi. Lalu yang kedua, kalau kita mau berjalan makin kuat, kita harus mau berubah, sekalipun mungkin menyakitkan. Kita harus bersedia berubah, sekalipun mau menyakitkan. Jadi kalau kita ingin terus berjalan semakin kuat, kita harus rela melepaskan sesuatu yang mungkin kita anggap baik dulu. Tapi bagi Tuhan itu tidak tepat lagi untuk kita terus pertahankan. Di Yohanes 15 ayat 1-2. Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi Alkitab berkata tidak punya pilihan. Kalau Anda sebuah ranting dalam pokok anggur, dalam Tuhan Yesus, kalau Anda pengikut Tuhan Yesus, mau Anda berbuah atau tidak berbuah, pasti dipotong. Kalau tidak berbuah harus dipotong supaya bisa menghasilkan buah. Kalaupun sudah baik, sudah berbuah, saya lebih baik dari kebanyakan orang, tetap kita harus dibersihkan. Artinya kita harus siap diubahkan. Dan ada suatu survei yang menunjukkan bahwa 70% orang di dunia ini
tidak suka dengan perubahan. Hanya 30% orang yang secara psikologis siap dan mau embrace any change. Dan bagaimana kuncinya? Kalau kita mau mengalami perubahan, kita harus punya yang namanya belajar menyerahkan hak kita. Kita harus belajar melepaskan hak kita. Kalau Tuhan minta itu untuk kita lepaskan, kita harus belajar melepaskannya dengan sukarela. Ini yang terjadi dalam kehidupan Abraham. Di Kejadian 22 ayat 1-10, ini kisah Abraham mengorbankan Ishak. Tuhan minta Abraham mengorbankan anaknya yang tunggal, yang sangat dia kasihi. Abraham bisa saja kecewa, karena ini kan anak perjanjian. Tuhan mengambil anak yang dijanjikan bertahun-tahun. Tuhan mengambil apa yang paling berharga dalam hidupnya. Tapi dia tahu bahwa Ishak itu adalah titipan Tuhan, itu milik Tuhan. Sehingga dia tidak berhak. Waktu Tuhan minta, dia menyerahkan. Dan itu kunci supaya kita tidak kecewa. Seringkali kita kecewa waktu hak kita dilanggar, waktu apa yang kita sukai diambil, merasa dizolimi, sehingga kita kecewa, kita marah. Tapi waktu kita tahu bahwa itu cuma titipan, itu bukan hak saya, itu bukan punya saya, bahkan hidup ini bukan punya saya, maka kita akan sukarela menyerahkan. Dan waktu kita sukarela menyerahkan, kita punya mental siap berubah. Dan saya percaya perubahan yang dari Tuhan itu akan mendatangkan kebaikan. Jadi yang kedua, kalau kita mau terus berjalan makin kuat, kita punya sikap penyerahan hak. Sikap untuk mau berubah. Yang ketiga, kita harus menyembuhkan luka hati kita. Kalau kita mau berjalan makin kuat, kita harus siap mau menyembuhkan luka di dalam hati kita. Orang yang terluka tidak akan kuat berjalan. Di Ibrani 12 ayat 12-13. Ibrani 12 ayat 12-13. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Jadi Alkitab berkata kita bisa pincang, kita bisa terluka, kita bisa tersinggung, kita bisa marah. Tapi jangan terpelecok, jangan tinggal dalam kondisi itu. Kita harus sembuh, kita harus pulih. Nah, dalam hidup kita bisa terluka. Kita bisa terluka secara emosi, terutama waktu kita berhubungan dengan orang lain. Kita bisa terluka dalam hubungan kita satu dengan yang lain. Dan kita harus sadar bahwa kita ini hidup di dunia yang belum sempurna. Istri kita belum sempurna, suami kita belum sempurna, orang tua kita belum sempurna, mertua kita belum sempurna, ipar kita belum sempurna, anak kita belum sempurna. Cuma Tuhan Yesus yang sempurna. Gembala kita juga belum sempurna, pemimpin rohani kita belum sempurna. Jadi kuncinya bukan menjaga hati kita tidak terluka. Kuncinya adalah bagaimana kalau kita terluka, kita bisa sembuh dari luka tersebut. Nah, ada banyak orang yang ingin sembuh dari luka mereka tapi tidak tahu caranya. Akibatnya apa? Yang mereka lakukan ini cara yang salah. Mereka mengabaikan luka mereka. Nggak penting kok. It's not a big deal. Mereka abaikan luka mereka. Tenang, nanti juga sembuh sendiri kok. Time will heal. Tidak. Waktu tidak akan pernah menyembuhkan luka. Bahkan ada orang yang terluka oleh orang yang sudah meninggal. Orangnya udah ratusan, udah mungkin puluhan tahun, bukan ratusan ya, udah puluhan tahun, belasan tahun meninggal, dia masih terluka. Kenapa? Karena dia tidak bereskan, tidak sembuhkan. Daud sendiri berkata seperti ini di Mazmur 39. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik, tetapi penderitaanku makin berat. Jadi kalau dia diamkan, waktu itu tidak akan menyembuhkan luka. So time will not heal your wound. Waktu tidak akan menyembuhkan lukamu. Luka itu justru makin menyebar dan menjadi infeksi, dan akan membuat keadaan makin parah. Yusuf membereskan luka hatinya. Ini contoh orang yang membereskan luka hatinya, dan dia akhirnya bisa berhasil dalam hidupnya. Di Kejadian 41 ayat 51, Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Jadi Yusuf menamai anaknya yang pertama di Mesir Manasye. Artinya Tuhan membuat aku lupa. Lupa terhadap kejahatan abang-abangnya yang menganiaya dia, yang membuang dia, yang membuat dia terpisah dari ayah yang mengasihi dia. Jadi sekali lagi, jangan lakukan cara yang salah mengabaikan luka. Atau ada orang yang lari dari luka itu. Mereka tidak mengabaikan lukanya, tapi mereka lari. Di Mazmur 55 dikatakan, aku dirundung takut dan gentar. Perasaan seram meliputi aku. Pikirku sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Jadi orang itu ahli dalam melarikan diri dari kenyataan.
Mereka punya masalah dalam rumah tangga, lari ke perselingkuhan. Mereka punya masalah dalam pekerjaan, lari ke mabuk-mabukan. Mereka gagal dalam usaha, lari di dalam perjudian, dan sebagainya. Lari tidak akan menyembuhkan luka. Alkitab berkata, waktu aku mencari tempat yang tenang, aku lari jauh-jauh, aku justru dirundung takut dan gentar. Itu sebabnya jangan lari dari luka. Lari dari kenyataan, lari dari masalah itu sama seperti naik halilintar di Dufan. Kalau saudara tahu ya, roller coaster. Anda naik, muter, teriak, dikerjain. Ujung-ujungnya balik di tempat yang sama. Nggak ada kemajuan. Tetap di posisi yang semula. Itu yang kita lakukan kalau kita lari dari luka kita, lari dari masalah kita. Saudara akan mengalami all kinds of emotion, macam-macam perasaan, marah, sedih, kecewa, benci, dendam, kembali titik yang sama. Itu sebabnya jangan lari. Lalu yang ketiga juga ada orang yang menyembunyikan luka. Mereka mungkin tidak abaikan, mereka tidak lari, tapi mereka tutup-tutupi. Amsal 28 ayat 13 berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Jadi seringkali kita sembunyikan. Kamu marah ya sama saya? Enggak. Siapa yang marah? Iya, kamu marah. Enggak, saya nggak marah sama kamu. Siapa yang bilang saya marah sama kamu? Kita sering berusaha kelihatan baik sama orang, tapi sebetulnya ada luka di dalam hati kita. Alkitab berkata, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Dan kita berpikir, seandainya saya punya banyak barang, seandainya saya bisa liburan ke negara ini, seandainya bisa lakukan ini, lakukan itu, seandainya saya punya tas yang mahal itu, maka luka saya akan tertutup. Orang akan lihat hidup saya baik-baik saja. Tidak ada yang bisa menyembunyikan luka itu. Suatu saat dia akan muncul, suatu saat dia akan merusak hidup kita. Itu sebabnya jangan abaikan, jangan lari dari luka, jangan sembunyikan. Kita harus akui. Nah, Daud dia berkata di Mazmur 34 ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi Alkitab berkata, justru waktu kita punya luka dalam hati kita, Tuhan itu mau dekat dengan kita. Jadi cara bagaimana kita pulih dari luka kita, sembuh dari luka kita adalah kita mendekat kepada Tuhan. Dan sesudah kita dekat kepada Tuhan, di Mazmur 142 dikatakan, aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, engkaulah yang mengetahui jalanku. Jadi Daud berkata, daripada menyerah kepada keadaan, lebih baik berserah kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, bawa, Tuhan aku kecewa, aku marah, aku sakit hati, tapi aku mau mengampuni. Tolong aku Tuhan, sembuhkan luka hatiku. Dan waktu kita sembuh dari luka kita, kita bisa berjalan makin kuat. Jadi pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau pernikahan kita makin kuat? Kita harus sembuh dari luka kita. Kita harus lepaskan beban dan dosa. Kita harus berjalan makin lama makin kuat. Dan saya percaya Tuhan mau kita terus berjalan makin lama makin kuat. Kita harus lepaskan beban dan dosa yang merintangi. Kita harus bisa menyembuhkan luka di dalam diri kita. Dan kita harus mau berubah sekalipun menyakitkan. Jadi seringkali ini hal yang sederhana. Kalau sore hari ini firman Tuhan ini bicara di hati kita. Saya tidak tahu dengan kondisi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kalau di hari ini kita rasa saya sedang lemah. Ditambah lagi situasi, saya makin lemah. Solusinya itu bukan situasi ini selesai. Solusinya adalah kita kuatkan manusia roh kita. Kita kuatkan manusia batin kita. Yang pertama, apakah ada dosa, ada beban yang kita masih simpan? Mari tinggalkan, mari bertobat, minta ampun dan tinggalkan. Lalu yang kedua, kalau ada hal-hal yang harus diubah dalam hidup kita, sekalipun itu menyakitkan. Ada hal yang Tuhan izinkan diambil. Ada yang mungkin orang lain ambil. Kita marah, let it go, lepaskan. Dan yang ketiga, kita belajar sembuh dari luka kita. Dan saya percaya Mazmur 84 itu akan kita alami. Kita akan berjalan makin lama makin kuat. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara, mari kita pejamkan mata kita yang berkata, iya, saya butuh kekuatan dari Tuhan. Di masa-masa ini saya butuh kekuatan dari Tuhan. Maukah kita datang berserah kepada Tuhan? Kalau ada di antara kita yang hatinya terluka, bisa kepada istri, suami, kepada orang tua, kepada anak, kepada mertua, kepada ipar, kepada anak. Mari datang kepada Tuhan saat ini. Serahkan luka kita. Tuhan sembuhkan. Aku mau mengampuni orang yang bersalah kepadaku.
Tuhan sudah mengampuni saya, aku mengampuni mereka. Kalau ada yang jatuh dalam dosa, engkau berulang kali jatuh dalam dosa yang sama. Dosa perzinahan, dosa narkoba, perjudian, kemabukan, iri hati, sakit hati. Datang kepada Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, supaya manusia rohmu kuat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau lihat hati kami satu persatu Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi bagimu Tuhan. Hamba mau berdoa, kalau ada yang terluka, biar hari ini mengalami pemulihan. Kalau ada yang hidup dalam dosa, biar hari ini sungguh mengalami pertobatan. Sebelum saya berdoa untuk kita yang punya masalah, punya kebutuhan, saya mau beri kesempatan. Kalau ada di antara kita yang mendengar khotbah ini, engkau belum yakin akan kepastian keselamatan. Engkau ragu-ragu, apakah engkau yakin masuk surga kalau engkau dipanggil oleh Tuhan. Jalan keselamatan itu cuma Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dan Dia menawarkan keselamatan. Barang siapa yang mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, dia akan diselamatkan. Saya mau beri kesempatan, kalau engkau orangnya, kau berkata, saya mau terima Tuhan Yesus. Saudara nanti bisa ikuti doa saya. Atau yang kedua, dulu engkau pernah ikut Tuhan, sungguh-sungguh, tapi saat ini engkau sedang jauh dari Tuhan. Dan hari ini engkau mau kembali dekat dengan Tuhan. Saudara bisa juga ikuti doa saya. Yang pertama, yang mau terima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Dan yang kedua, yang mau kembali dekat dengan Tuhan. Saudara bisa ikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, sore hari ini aku membuka hatiku. Aku mengundang Engkau masuk dalam hatiku sebagai Tuhan dan juru selamatku. Ampunilah dosaku. Sucikanlah hatiku. Aku percaya sejak saat ini aku adalah anakmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Izinkan saya berdoa untuk Bapak Saudara yang barusan mengucapkan doa. Tuhan Yesus, Engkau mendengar pengakuan mereka Tuhan. Iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Mereka sudah dengar firman dan iman mereka timbul. Mereka percaya kepada Engkau. Karena Tuhan mau berdoa, nyatakan kehadiran-Mu lebih lagi dalam hidup mereka Tuhan. Mereka tidak akan berjalan sendirian lagi dalam hidup ini Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk mereka yang semua punya pergumulan, yang sedang sakit, yang sedang mengalami kesulitan keuangan, yang punya masalah dalam hubungan, dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan bekerja dalam hidup mereka, ada jalan keluar yang Tuhan berikan dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk kondisi bangsa kami Tuhan, terus pulihkan. Kami berkati pemerintah kami diberikan hikmat untuk memimpin negara kami melewati masa-masa sukar ini. Kami juga berdoa untuk semua petugas medis, dokter, para perawat, para petugas kesehatan, para administrator rumah sakit, dimanapun mereka berada. Tuhan tutup bungkus dengan perlindungan darah Tuhan Yesus. Ada imunitas yang supranatural, ada daya tahan tubuh yang supranatural, peningkatan daya tahan tubuh dalam diri mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami puji Engkau, kami muliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk perhatian Bapak Saudara. Terima kasih juga untuk semua kesetiaan Bapak Saudara dimanapun Anda mendengarkan. Sekali lagi saya dorong Bapak Saudara untuk bisa memforward, men-share pesan firman Tuhan ini. Saya percaya orang-orang yang mendengarkannya akan diberkati dan dikuatkan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Shalom.